Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Nah, seperti biasa, Kolom Sinema membahas film-film yang sedang booming di masyarakat dan juga film-film yang memang layak untuk dibincangkan. Dan kali ini saya tentunya akan membahas satu film yang sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia khususnya dan para pecinta film horor Indonesia. Film apa? Tentu saja film Pengabdi Setan 2 yang berjudul Communion. Setelah perjalanan panjang dari film pertamanya yang tayang pada tahun 2017, akhirnya Joko Anwar beserta tim secara resmi mengumumkan bahwa film Pengabdi Setan 2 yang berjudul Communion ini tayang pada tahun 2022 dan pada hari Kamis lalu akhirnya Pengabdi Setan 2 Communion ini tayang di bioskop tanah air setelah penantian selama 5 tahun. Karena film pertamanya tayang 2017 dan film kedua sekarang di tahun 2022. Namun apakah penantian panjang para pecinta film horor Indonesia ini terbayarkan atau terlunaskan setelah mereka menyaksikan film Pengabdi Setan 2? Belum tentu ternyata. Karena jujur, untuk saya pribadi yang tepat di hari pertama saya langsung menonton di bioskop bersama kawan-kawan di Langgam Pustaka, impresi yang pertama kali saya dapatkan ketika menonton film Pengabdi Setan Jilid 2 ini adalah nanggung. Apa yang saya maksud dengan nanggung? Jadi gini, film Pengabdi Setan yang diadaptasi dari film dengan judul yang sama pada tahun 1980 sukses dihadirkan oleh Joko Anwar di tahun 2017, mengusung cerita sebuah keluarga yang sedang tersiksa oleh kutukan dari iblis yang dilatar belakangi oleh salah satu anggota keluarganya membuat perjanjian dengan iblis, dengan setan Rominom kalau nggak salah namanya. Dan di film pada tahun 2017, premis Pengabdi Setan yang diangkat oleh Joko Anwar sungguh sangat menjanjikan dan menjadi nafas baru bagi perfilman horor Indonesia. Tapi harapan besar penonton dan khususnya saya ketika menyaksikan film kedua, harapan itu seolah-olah terpatahkan. Mengapa disebut terpatahkan? Karena film Pengabdi Setan 2 ini hanya replika dari Pengabdi Setan 1. Sama sekali tidak ada yang baru, sama sekali tidak ada konflik yang baru, hanya lanjutan dari tempelan dari film pertamanya dan melanjutkan cerita karakter-karakter tokohnya yang pada saat film pertama ada beberapa yang selamat, kemudian di film kedua mereka memutuskan untuk pindah tempat tinggal dan bermukim di satu tempat rusun baru, dan di rusun itu teror terjadi gitu dan tidak ada yang baru. Saya pikir Joko Anwar di film ini terlihat sangat berusaha dengan keras untuk menghadirkan ketakutan-ketakutan yang ternyata justru tidak menggigit, melainkan ketakutan-ketakutan yang memang sudah biasa ada di film Indonesia dengan trik setiap 2 menit atau setiap 3 menit kemudian jump scare, 2 menit, 3 menit kemudian jump scare. Tidak ada sama sekali nafas Joko Anwar yang biasanya terlihat santai, yang biasanya terlihat cerdik, walaupun di beberapa unsur selain unsur horor itu masih terasa nafas-nafas Joko Anwar. Contoh, bagaimana Joko Anwar mampu dengan santainya menempelkan unsur-unsur politik dan ideologis yang biasa selalu ada di setiap karyanya. Kita lihat di film Pengabdi Setan 2 ini, trik Joko Anwar menyambungkan cerita tentang Pengabdi Setan dengan kejadian tahun 55 bertepatan dengan konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung. Itu segar menurut saya, karena trik-trik semacam itu memang trik-trik punya Joko Anwar.
Tapi untuk unsur horornya, saya rasa Joko Anwar harus kembali membuka kitab-kitab formula terdahulunya ketika dia menggarap film semacam Pintu Terlarang, kemudian Modus Anomali, kemudian Kala, dan sebagainya. Karena justru formula-formula yang ada di film terdahulunya yang terasa sungguh mewah dibandingkan dengan film yang trik-trik yang ada di film Pengabdi Setan 2. Untungnya di film Pengabdi Setan 2 ini Joko Anwar sangat terbantu oleh visualisasi, kemudian oleh tim editornya yang sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana tim editor dan tim visualisasi ini mengangkat atau menggambarkan sebuah rusun yang tidak perlu menampakkan setan saja. Ketika kamera dibawa untuk menyelusuri setiap ruangan di dalam rusun, itu membuat bulu kuduk kita sangat merinding dan membuat diri kita tidak nyaman. Itu kehebatan film Pengabdi Setan 2. Jika saja Joko Anwar ingin sedikit lebih sabar lagi untuk mendirect berbagai sumber daya yang sudah dia miliki dengan kuat, andai sedikit lagi Joko Anwar lebih sabar, tentunya film ini akan jauh lebih kuat dan jauh lebih menyuguhkan hal-hal dan premis-premis yang edan gitu dibanding dengan keputusan menayangkan Pengabdi Setan 2 ini pada tahun 2022. Ada beberapa plot-plot yang memang masih tidak terjawab. Memang ada jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari film ke-1. Tapi di samping jawaban-jawaban untuk pertanyaan di film 1, kita malah makin disuguhkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar dan lebih misterius di film Pengabdi Setan Jilid 2. Hemat saya, Joko Anwar ternyata membuat satu big konsep terkait dengan film Pengabdi Setan ini, bukan hanya semata-mata cerita tentang satu keluarga yang terikat oleh perjanjian dengan iblis, tapi di sini ada konsep besar yang akan Joko Anwar angkat, yang tentunya jika kawan-kawan sudah menonton filmnya, di dalam filmnya ada sepasang suami istri mungkin bisa disebut yang selalu muncul di tiap ending film, baik itu film pertama maupun film kedua. Tokoh ini adalah Batara dan Darmina yang diperankan oleh Fachri Albar dan Asmara Abigail kalau tidak salah. Dua orang ini menjadi cameo yang sangat penting karena kemunculan mereka selalu tiba-tiba dan kemunculan mereka sangat misterius. Bahkan di akhir film diceritakan bahwa ternyata Batara dengan Darmina ini sudah hidup sejak zaman konferensi Asia Afrika tahun 55, dan bahkan foto mereka berdua ada bersamaan dengan para petinggi negara. Dan kita lihat wajah mereka sama sekali tidak menua ketika ada di film Pengabdi Setan 2 ini yang berlatar 28 tahun setelah kejadian konferensi Asia Afrika. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya kedua orang ini, apakah dua orang ini merupakan kaki tangan dari iblis di film Pengabdi Setan ini, ataupun dua orang ini justru adalah iblisnya itu sendiri? Ini menjadi pertanyaan besar juga. Dan kalau dilihat, ada satu yang menarik di film ini, bagaimana Joko Anwar menyelipkan hal-hal yang penting namun sulit untuk diterka oleh para penonton. Contohnya, saya meyakini bahwa tokoh Wisnu yang ada di film ini menjadi kunci besar bagaimana film ini bisa dibawa ke film ketiga selanjutnya. Orang-orang dan termasuk saya barangkali pertama kali menyaksikan tokoh Wisnu ini akan merasa iba. Tapi ketika kita cermati dialog demi dialog, kemudian cermati pola tingkah lakunya, Wisnu ini menyimpan pertanyaan besar dan sungguh misterius. Bagaimana ketika Wisnu yang hidup berdua dengan ibunya yang bisu, kemudian ibunya tiba-tiba meninggal di dalam lift karena liftnya jatuh, Wisnu ini tampak tegar untuk menjadi seorang anak berusia kurang dari 10 tahun mungkin untuk ditinggal sendiri oleh ibunya. Kemudian ketika Wisnu membuang sampah
di lantai 8 kalau tidak salah, itu ada suara terdengar yang meminta tolong Wisnu untuk membukakan pintu. Dan ketika Wisnu menjelaskan kepada Rini alasan ayahnya meninggal itu karena ayahnya meninggal saat terjadi kebakaran dan terkunci di dalam rumah. Logisnya ada satu teori, kalau menurut saya teori besar, bahwa Wisnu ini masih bagian dari jajaran para iblisnya, karena kita tahu Ian di keluarga Rini pun adalah seorang anak titisan iblis, hasil perjanjian antara ayah keluarga Rini dengan iblis Raminom ini. Dan begitu pun dengan Wisnu. Hemat saya atau kesimpulan saya setelah menonton, barangkali Wisnu merupakan titisan iblis juga, hasil perjanjian dari ibunya dengan ayahnya yang terbakar tadi. Kemudian kalau kita cermati, setiap keluarga yang terlibat di dalam film ini pasti ada satu anggota keluarga yang bisu. Pertama keluarga Rini, Iannya yang diceritakan dari film pertama sudah bisu, kemudian ibunya Wisnu yang juga bisu, kemudian ibunya Ari kalau tidak salah yang juga ternyata bisu. Nah, menurut saya, orang-orang yang tinggal di rusun ini sebenarnya masih memiliki satu kaitan, satu benang merah, satu kesinambungan terkait dengan pengabdi setan ini. Nah, itu teori-teori yang gila dan mungkin bisa saja terjadi, karena Joko Anwar pun setelah penayangan film ini beberapa hari yang lalu di Twitternya selalu memancing penonton untuk berspekulasi dan berteori masing-masing. Jadi teori pengabdi setan ini sangat luas dan sangat memancing diskusi para penonton film. Namun yang tetap disayangkan adalah bagaimana eksekusi film pengabdi setan ini. Ginilah istilahnya, kalau kita lagi coli, belum juga titit ngaceng, itu udah cerot duluan. Nah, film Pengabdi Setan 2 tuh persis kayak gitu. Belum kita terpuaskan oleh pertanyaan-pertanyaan yang sungguhnya ingin dijawab, namun film terlanjur memberikan ending dan cerita yang serba nanggung. Nah, itu analoginya itu kalau menurut saya. Tapi karena mungkin konsep besar tadi yang saya jelaskan ingin Joko Anwar bawa, maka tidak ada salahnya kalau kita tetap menunggu film Pengabdi Setan selanjutnya yang mungkin saja akan digarap dalam waktu beberapa tahun ke depan, mengingat di film kedua ini masih banyak sekali misteri yang tidak terjawab. Dan jika Bang Joko Anwar menonton review film ini, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Bang. Apa motivasi si laki-laki yang keriting itu, saya lupa namanya, laki-laki keriting itu ketika dia naik tangga, kemudian bertemu dengan iblis Raminom yang menggunakan pakaian serba putih, kemudian iblisnya tiba-tiba hilang dan menyisakan kain putihnya saja, dan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi takut, justru dia kembali lagi ke bawah dan dia melemparkan kainnya ke air yang menggenang di area rusun karena terjadi banjir, tapi kain itu balik lagi ke dia dan membuntal dirinya hingga dia jatuh dan dia mati tertusuk garpu garpu bangunan kalau tidak salah. Saya hanya ingin menanyakan satu motivasi karakter tokoh itu harus balik lagi ke bawah itu apa sebenarnya, Bang? Karena setiap move karakter di dalam film itu harus konkret dan harus jelas motivasinya apa. Nah, saya sama sekali tidak menemukan motivasi-motivasi yang konkret dan jelas di di scene itu, Bang. Dan ada beberapa juga adegan-adegan yang menurut saya motivasi untuk move-nya itu kurang gitu, Bang. Dan kalau Bang Joko Anwar nonton ini, saya
Mau dong di-spill sebenarnya apa sih motivasi karakter itu melakukan move-move yang gak guna gitu. Dan teman-teman kalau sudah menonton, tadi saya sudah jelaskan di ending itu akan ada satu foto yang memperlihatkan tokoh Danminah dan tokoh Batara itu ada sedang berdampingan dengan para elit negara di tahun 1955 ketika konferensi Asia Afrika. Tapi jika kawan-kawan lebih jeli melihat foto itu, ada satu sosok anak kecil dengan ukuran tubuh yang lebih pendek dari orang-orang yang ada di sekitarnya, itu berdiri juga di tengah-tengah. Yang saya yakini tokoh itu adalah Wisnu. Coba teman-teman perhatikan fotonya lebih detail. Karena kita pasti memperhatikannya ke tokoh Batara dan Darmina. Coba lebih ke tengah sedikit lihatnya. Di situ ada satu tokoh anak kecil yang mirip sekali dengan Wisnu. Coba kawan-kawan beri tanggapannya di kolom komentar, dan kawan-kawan kalau ada yang tidak setuju dengan review dari saya terkait film Pengabdi Setan ini, silahkan kita bisa diskusikan. Mungkin itu yang bisa saya bahas di review Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Dan seperti biasa, film horor memang sedang seksi dan selalu seksi di negara kita gitu. Terbukti dengan 2 hari penayangan sudah mencapai 2 juta penonton. Itu artinya angin segar lagi bagi dunia perfilman Indonesia, karena ekonomi yang beranjak geliat setelah pandemi dibuktikan dengan bioskop yang penuh kembali, dan juga banyak produser-produser dan saudara-saudara film yang kembali menggarap filmnya setelah sekian lama terhenti. Applause buat saudara-saudara dan juga seluruh jajaran yang terlibat dalam setiap produksi film di Indonesia. Semoga film Indonesia tetap keren, dan tentunya Pengabdi Setan ini dan Joko Anwar, karena memang salah satu saudara yang saya kagumi dan saya acungan jempol, maka tidak ada salahnya kita untuk terus menunggu karya selanjutnya dari Bang Joko Anwar. Dan sekaligus akan dibawa kemana sebenarnya film Pengabdi Setan ini, karena nanggung Bang. Film ini sudah terlalu besar konsepnya, nanggung kalau tidak diselesaikan dan hanya berhenti di film kedua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton review Pengabdi Setan. Jangan lupa like, komen, subscribe Langgam Pustaka TV, dan tonton konten-konten yang lainnya. Thank you.